merupakan salah satu organ tubuh manusia yang secara kasat mata terlihat bersih. Namun, sebenarnya di tangan itu bisa saja menjadi tempat berkembang biaknya bakteri atau mikroorganisme. Karena itu, penting dilakukannya cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal ini dilakukan supaya bakteri atau mikroorganisme yang ada di tangan bisa hilang dan tangan menjadi bersih. Jadi, penting untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan dan masuk ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selanjutnya kita akan praktik perawatan metode kangguru. Perawatan metode kangguru itu apa sih? Perawatan metode kangguru itu adalah salah satu perawatan yang diberikan untuk bayi baru lahir, khususnya untuk bayi-bayi yang prematur ataupun bayi-bayi yang berat badan lahirnya rendah, gitu ya. Nah, butuh mengapa diberikan PMK? Karena PMK itu banyak sekali manfaatnya. Dari beberapa jurnal itu disebutkan PMK dapat mengikat ataupun menaikkan bonding antara ibu dan anak, kemudian juga menaikkan produksi ASI ibu, kemudian juga bisa memberikan kenyamanan pada si bayinya dan dapat meningkatkan berat badan si bayinya. Kalau di Indonesia untuk penggunaan inkubator ini sendiri terbatas jumlah inkubatornya, sehingga kita membuat inkubator buatan. Salah satunya adalah dengan PMK. Nah, kemudian sebelum kita melakukan PMK, ada baiknya kita memberikan penkes dulu. Penkes terhadap orang tuanya, agar orang tuanya mengerti apa saja manfaat, kemudian bagaimana prosedural dari PMK tersebut. Ya, PMK ini ada dua macam. Ada yang intermittent, ada yang continue. Bedanya apa? Bedanya kalau intermittent dapat digunakan atau dilakukan sewaktu-waktu minimal 2 jam. Sementara kalau yang continue bisa dilakukan selama 24 jam full. Dan biasanya itu dilakukan pada saat bayi sudah dipulangkan ke rumahnya, gitu ya. Assalamualaikum Pak Bu. Benar ini dengan orang tuanya bayi Nyonya Nyonya Adel? Ya. Nah, Nyonya Adel karena bayinya kan kemarin lahirnya di usia kehamilan 37 minggu ya. Jadi dan juga berat badannya ini 2.300 gram, sehingga kita masukkan di inkubator. Nah, karena sudah di inkubator dan juga hari ini rencananya kita akan latihan perawatan metode kangguru. Nah, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu latihan perawatan metode kangguru itu apa sih. Nah, di sini ya, lihat udah pernah belum mendapatkan informasi terkait perawatan metode kangguru? Belum. Nah, perawatan metode kangguru di sini untuk BBLR atau untuk bayi berat lahir rendah. Seperti yang sudah saya jelaskan, jadi nanti kita karena ibu lagi capek kan, kemarin baru melahirkan, jadi nanti saya mengajarkan ke bapaknya. Tapi harapan saya nanti ibu bisa melakukan ya. Jadi ibu karena kamarnya perawatannya di seberang di lantai 2 selatan, jadi ibu bisa setiap hari ke sini nengokin bayinya ya. Nah, Pak, kita mau ke bayinya ya, kita lihat dulu bayinya, tapi sebelumnya cuci tangan dulu ya. Baik, Bu. Ya, cuci tangan. Yuk. Nah, ini Bu bayinya, Pak, bayinya ya, karena kecil 2.300 gram, jadinya kita taruhnya di inkubator. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Karena tadi kan kita udah cuci tangan. Nah, sekarang kita mau cek dulu bagaimana kesehatan si bayinya sebelum kita melakukan PMK ya Pak ya.
Nah, kita cek dulu suhunya. Jadi di rumah nanti harus ada termometer ya. Kemudian kita cek denyut jantungnya. Denyut jantung di sini selama 1 menit. Kalau ini sampai dia ini ya Pak ya, selama 1 menit. Kemudian kita perhatikan berapa. Oke, sudah bunyi Pak. Nah, ini kebetulan 36,5 pas ya, jadi kita akan melakukan PMK itu. Ini Bapak yang mau melakukan PMK, jadinya baju orang yang mau melakukan PMK itu harus dilepas dulu ya. Setelah dilepas, kita lilitkan kain, cari kain yang panjang. Kain yang panjang ukurannya 2 meter, sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kemudian kita lilitkan ke belakang seperti ini ya. Gitu. Oke. Oke Pak, mari sini. Nah, sudah. Kalau sudah seperti itu, maka bayinya hanya menggunakan popok saja. Itu ditaruh ke dada bapaknya. Pak, dibuka Pak. Oh, ya, sip. Nah, ditaruhnya seperti gaya katak ya. Jadi kakinya seperti gaya katak. Gitu. Ini, ya Pak. Ya, oke. Pegang ini, Bapak pegang. Nah, pegang ininya, punggungnya. Yang satu pegang pantatnya. Nah, yang satunya ini nanti akan seperti gaya katak. Kalau sudah begitu, maka kita kencangkan. Kencangkan. Udah, Pak? Udah kencang? Oke. Nah, agar bayinya tidak jatuh, maka ini harus dibawa ke depan lagi, di bawah kaki bayinya, ya, diikat. Maka tadi kata saya yang sebaiknya 1,5 sampai 2 meter. Lalu dipasang baju. Dingin ya Pak? Nah ini bagus loh Pak untuk skin to skin kontak sama bayinya. Kenapa? Karena semakin sering kita melakukan PMK, ibunya juga nanti ya, semakin sering ibu melakukan PMK itu bagus untuk produksi ASI ibu. Jadi ASI ibu akan lebih banyak. Ini jangan lupa dimiringkan. Nanti kalau nggak dimiringkan, nggak nafas. Khawatirnya ketahan nafasnya, gitu ya. Dan seperti ini. Pak, udah nggak usah dipegang lagi. Pak. Nah sudah, kemudian diberi topi agar hangat. Lakukan ini selama 2 jam. Ya, lakukan selama 2 jam. Jadi Bapak bisa sambil baca koran, ibu atau ibu bisa sambil masak, tapi hati-hati nanti khawatir kompor kena kompor ya. Nah, kemudian posisinya boleh duduk, boleh berdiri, dan juga boleh tiduran, tapi tidurnya miring. Seperti itu. Nah, sudah 2 jam. Kita mau taruh bayinya ke inkubator lagi ya Pak. Saya buka ya Pak. Gimana Pak rasanya? Apa Pak rasanya? Oh, lebih dekat. Senang nggak punya bayi? Senang Bu. Senang ya. Oke, sini Pak, saya bantu ya. Pegang pantat dan juga punggungnya ya Pak. Oke. Bu Adel, ya sini Bu Adel. Tadi kan sudah dilakukan PMK oleh Bapak ya. Jadi setelah melakukan PMK kita cek lagi ya, dicek lagi suhu tubuhnya. Tadi kan 36,5 derajat. Nah ini dicek lagi. Kemudian kita periksa lagi pernapasan dan juga denyut jantungnya selama 1 menit. Nah ini sudah bunyi. Nah ini 36,8 naik. Nah jadi itu tadi bisa menaikkan suhu tubuh ya. Oke.
kita bereskan.